Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajab laha. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu nastaghfiruka lima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kembali kita dapat bertemu di majlis yang semoga Allah memberkainya ini menjadi majlis yang dapat menambah kebaikan kita, menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadikan kita lebih terjauhkan dari segala perbuatan dosa dan terlebih dosa yang paling besar yaitu dosa syirik. Setelah kita bahas bersama tentang perkara riya, kemudian termasuk bagian dari kesyirikan adalah seseorang beramal hanya untuk tujuan dunia. Orang beramal hanya tujuannya untuk mencari dunia. Ini bagian dari kesyirikan. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah ikhlas karena Allah, bukan karena perkara dunia. Kalau yang kita harapkan hanya dunia, maka itu menjadi perkara yang bisa membatalkan kebaikan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Hud, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang kehendaknya adalah dunia dan segala perhiasan dunia, Allah akan memberikan kepadanya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Wa hum fiha la yubkhasun. Allah tidak akan merugikan orang tersebut. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tetapi nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Kalau beramal kebaikan tujuannya hanya untuk mencari kepentingan dunia, hanya untuk mencari keuntungan dunia, maka di akhirat Allah tiadakan pahala baginya. Yang didapatkan justru hanya neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka harus kita luruskan setiap amal kebaikan kita, setiap amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari kemuliaan nanti di akhirat. Hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tujuannya hanya dunia, akhirat tidak akan kita dapatkan. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah gugurkan amal kebaikannya. Jadi ketika seorang bersedekah, bagian orang memotivasi orang sedekah supaya dilancarkan rizki, dibukakan pintu rizki dengan sedekah. Kalau tujuannya hanya dunia itu, artinya kalau dia sedekah nanti akan mendapatkan balasan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ketika tujuannya hanya dunia semata-mata, maka Allah tidak memberikan bagian di akhirat. Kita harus mencari akhirat, sedangkan dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Kita mencari Allah, semoga ya Allah ini jadi pahala nanti di sisimu ya Allah. Pasti Allah akan memberikan bagian dunianya, nggak akan dirugikan sedikit pun. Yang terpenting bagaimana kita niatnya itu jangan sampai hanya karena dunia. Ketika niat kita hanya karena dunia, ini termasuk perkara kesyirikan. Dan itulah yang telah kita bahas. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya ada orang-orang yang kehendaknya itu hanya dunia. Maka yang terjadi adalah barakallahu syamlahu, Allah mencerai berikan urusan.
Wa jala faqra baina ainaih, orang yang tujuannya hanya dunia, Allah akan jadikan kemiskinan itu selalu ada di hadapan matanya, adanya kurang dan kurang. Wa atadhu dunya illa ma kutiba lahu, tidaklah dan dunia datang kepadanya kecuali yang telah Allah tetapkan. Tetapi wa man kana niyatul akhirah, barang siapa niatnya akhirat, ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, jama'allahu amrahu, Allah akan mengumpulkan segala urusannya, segala urusan dimudahkan oleh Allah. Nikmatnya orang yang mencari akhirat. Urusan dunia itu semuanya tidak ada yang berat baginya, ringan. Urusan dunia kok berat, akan segera ditinggalkan. Tapi urusan akhirat itulah yang jadi tujuannya, sehingga perkara dunianya jadi ringan semua. Dia tinggal serahkan kepada Allah, Allah yang ngatur, Allah yang menentukan. Nggak ada yang menjadi beban perkara dunia. Itulah kalau orang itu menjadikan akhirat menjadi tujuannya. Allah akan kumpulkan segala urusannya menjadi mudah. Wajala ghina fi qalbih. Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, selalu puas terhadap apa yang Allah takdirkan. Selalu puas terhadap apa yang Allah berikan dari rizkinya, rizki yang dia terima. Selalu puas dengan kondisi yang dia hadapi. Kenapa? Karena itulah yang terbaik yang Allah kehendaki. Tidak kecewa, wah saya baru segini. Dia merasa alhamdulillah saya lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan orang-orang yang di bawah saya. Rasulullah mengatakan, "Ungdur man asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dari perkara. Wa huwa azzaru alla yadzaru nikmatallahi alaikum. Yang dengannya kalian akan banyak merasa nikmat Allah telah banyak, akan banyak bersyukur pada Allah. Wala tangdur man fawqakum, jangan lihat orang di atas tandung, dekek lem aku. Kalau kita lihat orang-orang, dia bisa beli ini, bisa beli itu, banyak kecewa. Tapi kalau kita melihat orang, ya Masya Allah, alhamdulillah saya bisa memiliki ini dan itu, sementara dia saudaraku tidak memilikinya. Masya Allah, kita kan banyak bersyukur. Inilah Allah berikan kekayaan, kalau dia niatnya akhirat, dia akan selalu puas terhadap perkara dunianya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Allah akan tundukkan dunia kepadanya. Dimudahkan. Dia tidak bercapek-capek sebagaimana ahlu dunia, tapi Allah berikan dia kelapangan rizki. Masya Allah. Inilah Allah. Bagaimana Abu Hanifah, seorang imam, Masya Allah. Beliau bekerja sepekan itu cuma sehari. Pekan digunakan untuk berdagang sehari, yang lainnya untuk ngajar dan belajar. Masya Allah. Kerjanya itu cuma sekali. Tapi itu sudah mencukup, bahkan lebih daripada cukup. Berkahan hartanya, walaupun kerjanya hanya sehari, tapi bisa mencukupi, bahkan dia bisa membiayai orang-orang yang belajar. Allah, kemahakuasaan Allah SWT. Allah, bagi Allah mudah berikan rizki kepada orang, melapangkan rizki pada seorang. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang sampai disebutkan dalam hadis, seandainya beliau itu membuka batu, di bawahnya itu ada dinar. Saking gampangnya dia mendapatkan uang itu seperti membuka batu, di bawahnya ada uang emas. Gampangnya dia berdagang, Masya Allah. Hartanya, Masya Allah. Hartanya, kekayaannya, dan beliau Masya Allah sangat banyak sedekah. Ini gambaran Allah lapangkan rizki. Orang yang dia niatnya akhirat, mudahkan Allah jalan rizki. Ditundukkan dunia untuk kepadanya. Maka marilah kita jadikan akhirat sebagai niat kita. Bukan akhirat. Dunia kita pikirkan, kita usaha, tapi jangan masukkan dalam hati. Jangan menjadi obsesi kita, bagaimana itu dunia, jangan. Tapi bagaimana kita meraih akhirat itu. Yang dengannya Allah bukakan pintu-pintu dunia untuk kita. Dan demikian contoh dari orang-orang soleh dahulu banyak. Masya Allah. Artinya mana mereka yang dicari akhirat, tapi Allah bukakan pintu masuk.
Itu jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, eee, dengan kita selalu meniatkan mencari akhirat, Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Luruskan niat. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Sehingga Rasulullah mengatakan, "La hayata illa hayatal akhirat." Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali nanti di akhirat. La hayata illa hayatal akhirat. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali nanti di akhirat. Kita senang di sini cuma sebentar, susah pun hanya sebentar. Tapi kalau di sana bisa selamanya, senang bisa selamanya. Apakah sesuatu yang sebentar dibandingkan dengan yang selamanya, kita mau mengorbankan sesuatu yang selamanya hanya untuk mengejar yang akan segera hilang? Maka ulul albab, orang yang menggunakan akal sehatnya, maka dia tentu akan mendahulukan perkara yang abadi, yang kita akan hidup untuk selamanya nanti di akhir. Maka niat akhirat ini kita luruskan sehingga jadikan ibadah kita lebih lurus, bukan mencari. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu bahasan kita kesempatan yang kemarin. Kita lanjut kepada bab berikutnya adalah bagaimana mentaati ulama dan umara dalam perkara yang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan mereka, ya, maka dia menjadi ilah. Jadi ada orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Jadi kisahnya adalah sebagaimana disebutkan dari surat At-Taubah itu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, ya, rahib-rahib dan ruhban, ya, dan ahbar wa ruhban, pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menjadikan pendetanya sebagai sembahan selain Allah. Ini ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, yang dia asalnya adalah seorang Nasrani. Kemudian masuk Islam, beliau menjawab, "Wahai Rasulullah, tidaklah kami ketika itu menjadi orang Nasrani itu menyembah kepada rahib-rahib kami menyembah kepada Isa, kepada Allah Al-Masih, tidak menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai ilah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalau pendeta-pendeta mengatakan ini halal, kalian menghalalkannya padahal Allah mengharamkannya? Ketika pendeta mengatakan ini halal, ini haram, padahal Allah menghalalkannya, kalian mengikutinya? Ya, kami mengikutinya. Nah itulah kalian uh, menjadikan rahib-rahib pendeta-pendeta kalian sebagai ilah selain Allah. Jadi menjadikan seseorang yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka itu adalah dia menjadi tandingan bagi Allah SWT dalam kaitannya syariat. Maka wajib atas kita untuk menetapkan apapun yang Allah tetapkan. Dalam Al-Quranul Karim, kalau itu halal maka wajib kita halalkan, artinya kita mengikuti petunjuk tersebut. Ketika Allah mengharamkan, siapapun yang mengatakan halal tetap kita wajib mengharamkan sebagaimana yang Allah sebutkan atau oleh Rasul. Jadi hukum sesuatu adalah mengikuti nas, mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang Rasulullah SAW bawa. Ya. Siapapun yang mengatakan merubah dari perkara yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal, maka berarti dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebagian manusia yang mereka menghalalkan apa yang ada yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contohnya adalah riba. Ada sebagian tokoh ditokohkan, mereka mengatakan uh, bunga bank itu boleh halal. Mereka menghalalkan riba. Kenapa? Karena mereka bekerjanya di situ dibayar, sehingga mereka menghalalkan apa yang
Allah haramkan. Ya, maka wajib atas kita untuk tidak mengikuti fatwa atau pendapat yang demikian yang menjadikan itu sebenarnya menyelisih nas, menyelisih apa yang Allah sebutkan bahwasanya riba adalah sesuatu yang haramnya sangat besar. Haraman riba, masya Allah. Riba yang paling kecil itu seperti menzinai ibunya sendiri. Itu riba yang paling kecil. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati kita dengan riba yang banyak manusia terjatuh dalam perkara riba dan dia tidak sadar. Kenapa? Karena tidak belajar. Orang tidak belajar akhirnya tidak tahu kalau dia meminjami orang, kemudian ada tambahan, yang tambahan tersebut diberikan sebelum sebelum dibayarkan. Ini saya pinjam kepada Bapak banyak 1 juta, kemudian dibayar 500.000 sambil memberi sesuatu. Ini saya baru bisanya bayar 500.000, yang 500.000 bulan depan. Kemudian bawa sesuatu oleh-oleh, oleh-olehnya jadi riba. Tidak boleh menerima sesuatu tambahan dari pengembalian tersebut sebelum lunas. Kalau lunas sudah lunas, mau ngasih mobil, mau ngasih apapun boleh. Tapi sudah lunas. Ketika dia belum lunas, maka tambahan harta dari pinjaman tersebut, yang itu pemberian yang tidak biasa dia memberi. Kenapa dia memberi? Karena dia diberi pinjaman. Jadi riba. Tipis. Orang membayar 1 juta langsung bayar 1 juta. Ini oleh-oleh. Boleh, halal. Tapi ketika dia membayar, ini baru saya nyicil, ini ada sedikit oleh-oleh buat jenengan. Enggak. Pinjaman berarti pinjamannya masih memberikan keuntungan. Dia masih meminjemin, akhirnya mendapat tambahan keuntungan itu. Berkaitan dengan pinjaman yang belum lunas. Peminjaman yang dia memberikan keuntungan ini menjadi riba. Kita harus waspada, hati-hati. Kenapa? Karena banyak di antara kita masyarakat tidak paham. Dan ini harus bahasan yang tentang fikih riba ini, masya Allah. Muamalah ini, fikih muamalah penting sekali, kita harus belajar. Kalau enggak, jadi kita terjatuh dalam perkara riba yang kita tidak sadar. Banyak orang meminjam kemudian memberikan, ini motornya silahkan pakai. Dia memakai motor tersebut karena dia mendapat pinjaman, dia meminjami kemudian di motornya diberikan kepada saya, disuruh memakai, ini riba. Dan ini biasa. Ini sebagai jaminan. Dan kalau benar sebagai jaminan maka boleh, tetapi tidak dipakai sama sekali. Hanya sekedar sebagai jaminan. Kalau dipakai maka itu keuntungan dari peminjaman, maka itu menjadi bagian dari riba. Ini sesuatu yang harus kita pelajari, jangan sampai kita menjadikan apa yang kita makan bagian dari perkara riba. Jangan sampai kita menghalalkan, apalagi sampai menghalal. Karena yang jelas diharamkan oleh Allah SWT. Kembali kepada pembahasan kita, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini jadi ilah tandingan kalau dia mengajak manusia untuk hati. Siapapun yang berkata, walaupun dia tokoh sekalipun, walaupun dia ulama, walaupun dia kiai, walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi ketika dia bertentangan dengan Al-Quran, Al-Quran mengatakan ini adalah halal, kemudian dia mengharamkannya, atau Al-Quran mengharamkannya, dia menghalalkannya, kan dia menjadi ilah tandingan bagi Allah SWT. Jangan sampai kita mengikuti siapapun yang berpendapat. Harus dibangun di atas dasar. Ya. Bagaimana sebagian orang mengatakan kita harus kaitannya dengan waris. Laki-laki dan wanita itu dalam Al-Quran jelas.
lirrijalin, bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian. Bagaimana wanita satu bagian, laki-laki mendapatkan 2 bagian. Ketika seorang mengalah, oh itu kan zaman dulu, sekarang zamannya sudah berubah, sudah dalam modern, sudah harus sama jatahnya kemudian dia mengatakan yang ini yang benar, artinya, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian fatwa tersebut diikuti, ini jadi jadikan ilah, tandingan bagi Allah SWT. Karena Allah telah menetapkan syariat yang wajib kita. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu, sebagian manusia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya syariat, ya, dalam kaitannya dengan hukum yang berkaitan dengan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini. Sehingga tidak boleh kita taklid kepada seorang ulama pun. Kita boleh mengikuti seorang ulama kalau kita tahu jelas kedudukannya dia adalah seorang mujtahid, ulama yang jelas selalu berdasarkan Al-Qur'an, tapi sesungguhnya kita mengikuti dalilnya bukan mengikuti ulama. Ulama tersebut pasti dia berdasarkan dengan dalil, maka mana dalilnya? Nah, inilah dalil yang kita ikuti. Jadi kita mengikuti kepada dalilnya bukan kepada semata-mata orangnya. Sehingga ketika seorang tersebut yang ditokohkan, yang kita itu kagum dengan ilmunya, tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, lebih kita dahulukan Al-Quran dan Sunnahnya. Kita abaikan siapapun pendapat tersebut. Demikianlah manhaj Al-Sunnah, manhaj yang benar, mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kita kalau ketika berbeda pendapat, bagaimana jalan keluarnya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana sih Al-Qur'annya, mana sih hadisnya? Ketika ada, ya sudah, kita sami'na wa ata'na. Siap mendengar dan taat kepada apa yang Allah katakan, kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kebenaran hanya qala Allah wa qala Rasul. Kebenaran yang hakiki hanya datang dari Allah dan Rasul. Sementara yang lainnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Hingga ulama tidak ada yang maksum, tidak ada yang dia terbebas dari kesalahan. Bisa jadi walaupun dia tokoh ulama yang ilmunya luar biasa, tetapi bisa jadi salah. Apalagi sekedar ustadz, sekedar kita sesama kita, maka tidak dijadikan dasar kita mengikuti seseorang. Yang kita ikuti adalah dalilnya. Mana sih dalilnya? Ya, kita derek dalil yang sahih, maka itu adalah yang kita ikuti. Ini perkara dalam kaitannya dengan mentaati para ulama. La ta'ata li makhlukin bi maksiatil. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dia bermaksiat kepada Allah. Siapapun makhluk tersebut, ya, kita tidak boleh taat. Walaupun itu kita seorang anak kepada orang tua. Kalau orang tua memerintahkan kita kepada perkara yang diharamkan oleh Allah, maka tidak ada ketaatan dalam berkaitan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Tapi kita tetap dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Kenapa? Karena dia orang tua kita. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya jelas pembuat berhala, ya, pembuat patung yang disembah oleh orang-orang pada zaman itu. Nabi Ibrahim berkata, lembut bapak, ya abati, wahai bapakku, menasihati dengan cara yang lembut, dengan kasih sayang. Inilah adab miliki kepada orang tua, mari. Apalagi dia seorang muslim, apalagi dia seorang yang ahli ibadah. Or seandainya orang tua kita kafir pun kita tetap harus menghormatinya, memuliakan orang.
yang jelas-jelas dalam keadaan muslim, maka wajib jadilah kita yang masih memiliki orang tua, marilah birrul walidain semaksimal yang kita lakukan karena di sana ada pintu surga, birrul walidain. Kesempatan birrul walidain ada batas. Umur orang tua kita mungkin segera berakhir sehingga kesempatan masih memiliki orang tua, manfaat baikmu ketika orang tua kita masih ya, dan dakwahi mereka dengan lembut. Mereka salah, doa ke Allah meluruskan seandainya dia salah. Sampai kita berkata kasar, berkata yang tidak sopan kepada mereka. Termasuk di antara kebagusan iman seseorang adalah semakin dia imannya baik, maka akhlaknya akan semakin baik. Imannya dia semakin bertambah, ilmunya semakin bertambah, dia semakin tunduk kepada Allah, maka dia akan semakin mulia pula, semakin sayang kepada orang tuanya, semakin hormat kepada orang tuanya, semakin sayang terhadap anak istrinya, semakin sayang kepada saudara-saudara. Kebagusan kenapa? Karena ajaran Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Membawa kasih sayang, membawa kedamaian, kebaikan kepada siapapun. Ya, mari kita tunjukkan inilah Islam, memiliki akhlak yang mulia seperti yang ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kaitan kepada Khalik. Walaupun kita berkata lembut, tetapi ketika orang tua kita memerintah pada sesuatu, kita bikin sesaji untuk sesuatu yang tidak ada ketaatan, kita harus dengan meluruskan, baik, nasihati, tidak boleh kita melakukan persembahan-persembahan yang ini butuh sikap yang arif, sifat yang bijaksana. Tetap kita menjaga jangan sampai kita membiarkan orang tua kita dalam keadaan tersesat. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kaitan termasuk kepada pemerintah. Kita kaum muslimin punya kewajiban untuk taat kepada ulul amri. Bagaimana Allah perintahkan? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Dan taat, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah kalian. Ulil amri ini pemerintah yang berkuasa memimpin negara kita. Tapi kaitannya ketaatan kepada ulil amri adalah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kalau pemerintah memerintahkan kita untuk berbuat baik, maka itu wajib kita. Segala kebaikan yang diperintahkan oleh ulil amri tersebut kita menentang. Tetapi ketika pemerintah memerintahkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan. Apa yang diperintahkan merupakan kebaikan, maka kita sebagai rakyat taati. Bahkan termasuk Syekh bin Baz. Jadi kita mentaati rambu lalu lintas itu wajib. Kita melanggar itu berdosa. Kenapa? Karena itu peraturan dari pemerintah yang membawa maslahat kebaikan. Kita mengikuti rambu-rambu tersebut adalah berarti mengikuti patuh kepada taat kepada pemerintah. Kembalinya kepada kita dan kepada orang lain kebaikannya. Mentaati yang demikian menjadikan ini termasuk perkara yang ma'ruf. Termasuk juga sebagian kalau itu memang jalur helm maka harus pakai helm. Kenapa? Karena itu memang perlindungan kita. Jadi kebaikan dan peraturan tersebut membawa kebaikan, bukan membawa kejelekan sama sekali. Disiplin memakai helm.
jalur-jalur yang memang harus taati rambu lalu lintas dengan baik. Ini juga termasuk taatan kepada ulil amri merupakan dapatkan pahala. Mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf itu mendapatkan pahala. Lampu merah berhenti itu ketika kita dalam rangka mentaati perintah Allah untuk taat kepada ulil amri mendapatkan pahala kita. Mendapatkan pahala. Bukan hanya sekedar sesuatu yang biasa saja atau yang sia-sia. Kalau kita dasarnya adalah mentaati pemerintah dalam perkara yang baik, perkara yang membawa. Maka jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itulah ketaatan kita kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada ulama. Ulama yang membawa kebaikan artinya menunjukkan jalan kebaikan maka kita ikuti kebaikan yang jelas-jelas di atas dasar hukum dari Allah dan Rasul. Tapi jangan sekali-kali kita mengikuti ulama yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jika ada ulama yang demikian, ini termasuk ulama ulama yang jahat, ulama yang jelek. Dia mengajak dia untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa yang diharamkan oleh Allah, kalau dia itu merupakan kewajibannya, sebagaimana contohnya sholat. Kita diwajibkan sholat 5 waktu. Ada orang yang tidak mengerjakan sholat dan dia tidak menganggap tidak wajib sholat itu, maka kafir dia. Para ulama mengatakan itu kafir. Orang yang meninggalkan sholat dan menganggap sholat itu enggak wajib. Kenapa? Karena Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Dia merubah hukum yang itu wajib menjadi sesuatu yang boleh mubah. Maka dia bahkan dikufurkan, artinya menjadi murtad orang tersebut. Termasuk puasa Ramadan, ketika dia mengatakan saya nggak wajib puasa Ramadan, nggak ada kewajiban. Maka ketika dia merubah hukum yang mestinya wajib, dia mengatakan itu halal, artinya boleh tidak dilaksanakan. Ada orang yang demikian ini maka dia kafir. Berbeda dengan orang yang saya memang karena kalah dengan hawa nafsu tidak kuat puasa. Ya sebetulnya saya wajib untuk melaksanakan, cuman saya nggak mampu, ini berdosa. Oke? Menghalalkan apa yang diwajibkan tersebut. Dia merasa tetap berdosa. Maka yang demikian berbeda keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin dari kita tentang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah menjaga kita dari penyimpangan yang demikian yang menjadikan sembahan-sembahan atau ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, enggak. Bentar.
Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama berkaitan dengan niat. Seorang yang niatnya mencari ridha Allah, niatnya mencari kemuliaan di sisi Allah, tapi tiba-tiba terbesit, akhirnya niatnya juga ada perkara dunia. Ketika kita terbesit ini sesuatu yang ya, eee, tidak menghilangkan hakikatnya. Hakikat kita mencari akhirat, kemudian terbesit, tinggal kita tutup dengan istighfar, Allah. Kalau niat, berkaitan niat sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu, ini bisa menjadi kafarah, menjadi penebus. Kalau kita itu niatnya mungkin agak melenceng, niatnya tiba-tiba muncul di tengah jalan yang karena si fulan, karena dunia. Nah ini dengan doa tersebut bisa menjadi penggugurnya, penebusnya. Maka perlu kita untuk membaca, sering baca ini doa. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, ini bisa untuk menyempurnakan ibadah kita, bisa lebih baik insyaallah di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan, riba nggih. Riba tadi, riba ada simpan pinjam yang di kampung atau kelompok-kelompok tertentu yang mereka biasa, ada yang minjem kemudian disepakati sekian bayar tambahan sekian. Maka yang tambahan dari pinjaman inilah yang disebut dengan riba atau bunga. Itu sebenarnya bunga itu nama lain dari setan memberi nama dengan nama yang indah. Bunga itu kan sesuatu yang menarik, indah ya. Padahal bah ini ada ribanya gitu, orang nggak mau, nggak mungkin, mau, tapi kalau ini ada bunganya sedikit, nah, ini sesungguhnya, eee, memberikan nama yang mengelabui hakikatnya. Jadi segala tambahan dari pinjaman, walaupun saya pinjam 1 juta, ya, siapapun yang pinjam 1 juta ada kembalian, nanti kalau mengembalikan tambah uang Rp500, maka 500 ini walaupun disepakati, walaupun dengan rela sukarela, tambahan dari pinjaman sebesar apapun maka itu riba. Lalu bagaimana? Ya mau pinjam 1 juta ya kembalinya 1 juta, sudah. Kalau sudah selesai kamu mau sodako, mau nambahi monggo, itu wis di luar peminjaman tersebut. Tapi pinjam kembali sesuai apa yang dipinjam tersebut, nggak boleh menambah dengan kesepakatan. Rasulullah SAW pernah meminjam, atau dalam hadis disebutkan ya, jadi meminjam kemudian memerintahkan sahabat untuk membalas dengan yang lebih lebih tua, artinya lebih lebih bagus. Jadi mengembalikan, hendaklah orang yang meminjam dia mengembalikan dengan yang lebih baik. Tetapi tidak boleh mensyaratkan orang yang meminjami atau kesepakatan, meminjami nanti dikembalikan dengan tambahan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tambahan ini menjadi riba. Nah, ketika nggak ada yang mengingkari, nggak dosa semua. Suruh bertobat, istighfar, dikembalikan orang-orang yang kemarin yang minjem membayar sekian, ini silahkan ambil, ini harta kalian, bukan, kalau mau sodakoh kan monggo enggak masalah, tapi kalau itu hak milik kalian, kembalikan mestinya. Kenapa? Karena itu riba, walaupun dengan kesepakatan. Yang ketiga tentang waris. Warisnya cuma sedikit, rumahnya kecil, mungkin nilainya kecil, kemudian orang tuanya meninggal, anaknya, wah lanang ada laki, ada perempuan, wis dibagi kok namanya sithik-sithik kok, nah, ya. Sesungguhnya tetap dibagi sesuai syariat. Artinya jatah laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kemudian nanti kok sing perempuan cuma 1, ini mosok entuk sithik dhewe ya, monggo aja kalau sudah dibagi kemudian mau dikasih monggo, terserah.
Yang lainnya kok kasihan dia hanya dapat sedikit kemudian, ini sebagian ini tak untukkan." Nah ini monggo, itu sudah kebaikan, artinya kebaikan yang saudaranya yang laki-laki kepada perempuannya. Tetapi secara syar'i dibaginya adalah jatah tersebut. Perkara kemudian, "Wah wis saya merelakan wis jatah saya silahkan dibagi kepada perempuan itu," kalau semua yang laki-laki sepakat tidak masalah. Ya semuanya sepakat wis kita wis supaya apa, kita membantu yang perempuan ini, jatah kita kan sesungguhnya 2 bagian tapi dibagi sama. Tapi ini bukan merubah syariat. Syariat tetap, kita mendapatkan 2 bagian sementara perempuan 1 bagian, tapi kita untuk bersedekah untuknya, maka enggak masalah, dengan kesepakatan. Tapi tidak kemudian merubah syariat. Nah yang demikian insyaallah tidak masalah. Oke, enggak kalau atas kesepakatan itu ya dengan kerelaan, kalau enggak rela artinya tetap dibagi sesuai syariat. Kemudian mau memberi itu yang terbaik adalah dibagi sesuai syariat, kemudian mau memberi untuk yang perempuan kok mung dapat sithik, ya monggo sebagian RWG monggo monggo, wes mau memberi sesuai kerelaan. Oke, wallahualam bisawab. Rupanya sudah isya, mungkin ini dulu yang kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.